Jadi barang siapa yang ingin ketemu pada Allah SWT, tahan nafsan, pisahkan kekuatan hawa dengan nafsu. Jika sampai bisa, sampai diperintah oleh hawa, jenenge nyembah Allah. Nah, bahwa ini Al-Quran mengatakan, wa mangkana ilahahu hawa. Barang siapa yang menyembah hawa, tahan nafsan hawa. Barang siapa menyembah hawa, wa'adallahu ala ilmin, Allah akan menyesatkan orang penyembah hawa itu, walaupun orang itu berilmu. Nah, sesat Gusti Allah, fakhota ma'ala qalbi, ditutup hatinya, wa basarihi, disawa. Hatinya ditutup, matanya ditutup, telinganya ditutup, karena mereka mementingkan menyembah pada hawa. Sehingga tertutup. Semua matanya tertutup, telinga dan sebagainya tertutup apabila kita mengikuti perintah Allah. Atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, mohon siddiqiyah tumbuh di Nusantara. Atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, mohon siddiqiyah tumbuh di Nusantara. Hidup dan berkembang dengan bijaksana, hidup dan berkembang dengan bijaksana. Atas berkenannya Allah Maha Esa. Atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, mohon siddiqiyah tumbuh di Nusantara. Hidup dan berkembang dengan bijaksana, hidup dan berkembang dengan bijaksana. Atas berkenannya Allah Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, berbagai acara yang malam ini kita laksanakan, maka segala pada acara kausaran, kausaran telah sampaikan pada semua warga setia, baik yang masih hidup maupun yang telah almarhum. Semoga doa ini dapat memakai yang bertakwa sementara mereka sekalian. Nanti sekalian, saya nanti tidak banyak memberikan mauidhah karena insya Allah pagi jam 6 pagi saya harus berangkat bersama Pak Yai serta khalifah yang lain dan rekan-rekan pengurus pengurus cabang Desa Wasit, semua tokoh sedikit berangkat ke Purwakarta atau Jaringan untuk mengikuti Pak Yai dalam melaksanakan hari ulang tahun PJDI, yaitu Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang ciptanya adalah Bapak Kiai kita sendiri, Ustaz Indonesia, sehingga nanti sedikit
kita sampaikan mudah-mudahan menjadi suatu pengalaman yang terbaik bagi kita sekalian. Hadirin sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Allah SWT memberikan suratnya kepada kita sekalian, memberikan keterangan dan pemberitahuan yang jelas. Di dalam surat Al-Mu'minun itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum an salatihim khashi'un walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Artinya, qad aflahal mu'minun, benar-benar beruntung orang mukmin yang di dalam salatnya itu khusyuk. Jadi yang berbahagia, beruntung dunia dan akhirat ialah orang-orang mukmin yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Khusyuk artinya tidak memikirkan hal-hal yang lain kecuali dia menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalah khusyuk ini sangat sulit untuk dilaksanakan oleh kita sekaliannya. Mungkin khusyuk itu hanya ada pada kalimat Allahu Akbar saja, atau pada berikutnya subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Maka khusyuk ini harus kita capai supaya ibadah kita ini, terutama sholat kita, menjadi sholat yang laku-laku, sholat yang beruntung. Adapun sholat yang tidak beruntung yaitu fawaidun lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang tidak beruntung itu orang sholat, bukan yang tidak sholat, tapi orang sholat yang sholatnya itu lupa, sahur. Lupa pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap hari kita ini kadang-kadang juga beruntung, mungkin kadang-kadang juga lupa, atau selamanya lupa, ya kan? Oleh karena itu saya sampaikan di sini, mudah-mudahan bagaimana caranya sholat itu supaya menjadi sholat yang aflaha, sholat yang beruntung, yaitu sholat yang khusyuk. Di dalam kitab tersebut Ibnu Athaillah mengatakan, kaifa yasluku qalbun suwarul aqwani muntabiyatun fi mir'atihi. Coba ya. Seorang lagi, kaifa yasluku qalbun suwarul aqwani muntabiyatun fi mir'atihi. Sindiran ini disampaikan kepada kita sekalian, artinya bagaimana bisa memancar hati kita ini pada waktu sholat, pada waktu dzikir. Suwarul aqwani muntobiyatun bi mir'atihi, gambar dunia ini selalu menempel di dalam cermin hati kita. Jadi bagaimana bisa memancar hati kita, mengeluarkan cahaya hati kita ini? Kalau di dalam hati kita ini ibarat suatu kaca, yang kaca itu terdapat gambar dunia ini. Saya ulang lagi, bagaimana hati kita ini dapat memancarkan, memantulkan sinar wahyu ilahi pada waktu sholat dan ibadah yang lain. Apabila suwarul aqwani muntobiyatun fi mir'atihi, gambar dunia itu terdapat di dalam kaca hati kita. Tidak mungkin bisa kita ini akan mempunyai sholat atau berdoa yang doa itu bisa memantulkan cahaya Allah kepada kita sekalian. Jadi kalau kaca hati diibaratkan kaca oleh kitab hikam.
Kaca hati ini tidak akan bisa memantulkan sinar apabila di dalam kaca itu terdapat tutup gambar dunia, sehingga yang dipancarkan bukan pantulan wahyu ilahi, sinar wahyu ilahi, tetapi tertutup oleh gambar dunia, sehingga hati kita tidak akan bisa menyampaikan sholat yang khusyuk. Enggak, tapi ini benar ya. Allahu Akbar. Ini sawah saya bagaimana, ya? Anak saya bagaimana, istri saya bagaimana, besok makan apa, dan sebagainya. Jadi gambar dunia ini selalu menempel di dalam kaca. Kaifa yasuluhu, bagaimana bisa memancarkan sinar? Tidak mungkin bisa. Kalau sampean berkaca, di dalam kaca itu ada tutup debu atau gambar yang lain. Kelihatan nggak suara sampean? Gambar sampean tidak akan kelihatan. Sedangkan dalam sholat demikian juga. Yang kita hadapi itu Allahu Akbar. Mulutnya Allahu Akbar. Tapi kaca hati kita ini tertutup oleh gambar-gambar dunia. Apa itu istri, apa itu anak, apa saudara, apa dagangan, apa aset, dan sebagainya. Itu menutup di dalam kaca hati. Ya, tutup gambar inilah yang menghalangi sinar wahyu ilahi terhadap hati kita. Sehingga di dalam sholat kita Allahu Akbar tidak akan nyambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tertutup. Kalau demikian, maka bagaimana cara menghilangkan tutup tersebut? 2. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisahawatihi. Bagaimana sampai kepada Allah doa kita, ibadah kita, munajat kita, wa huwa mukabbalun bisahawatihi, sedangkan kamu masih diliputi oleh syahwat kehidupan di dunia ini. Bagaimana bisa nyampe kalau kita ini masih terlilit diliputi syahwat dunia ini? Bagaimana bisa nyampe? Am kaifa yaqunallahi wa huwa mukabbalun bisahawatihi. Bagaimana kamu bisa nyampe dari Allah SWT sedangkan hatimu masih terikat oleh syahwat kehidupan? Angel enggak? Jadi untuk menghilangkan ya Rasulullah mukabbalun bisahawatihi, syahwat dunia ini dengan zikir yang banyak, juga untuk menghapus gambar dunia dalam hati kita ini. Kalau tanpa zikrullah tidak akan bisa. Jadi selama kita sholat jam cici, Dur, ini wadanane Pak ya, lo pintar diwadani. Pak, ini jam setengah, jam kali ini. Ini waktu ini pun keliwat, mestinya jam setengah 12 sudah sholat. Silakan kali konco sing dhuwur kula pun ya. Kok niku mbak jam kan bagus ya. Ya napa kira-kira? Lha mboten niku. Nyembah waktu ta nyembah jam. Ta nyembah Gusti Allah. Napa jawabannya? Nyembah jam 1 untuk sholat. Ya. Tapi syariat harus tepat waktu. Ya. Nah, kita juga harus bersyariat dan berhakikat. Tapi jangan diperintah oleh waktu. Artinya orang diperintah itu karena tidak sadar. Sadar, wayai. Jam 12, jam 1, wayai. Jam urut ini mulai rincir, cepat bersolat. Ini bukan perintah waktu, tapi diperintah kesadaran. Ada sampai yang berhubung jam 1 wayai itu beri celak liwat. Sing merintah itu bukan kesadaran, tapi jam. Sing disembah, ya jam. Ya enggak Pak? Jam 1, jam 2. Sebaiknya bagaimana? Kita harus persiapan dulu. Jangan sampai diperintah oleh beduk, oleh kentongan. Terus beduk ini cepet-cepet. Yang cepet-cepet awal ini, bukan sholatnya. Kalau habis beduk, ya kan?
Yang pernah beduk ini. Beduk loh, bisa. Jadi kaifa yarkhalillallah wa huwa mukabbalun bisahawati. Bagaimana kamu nyampe ke hadirat Allah itu kalau hatimu masih terikat oleh syahwat dunia ini? Jelas tidak bisa nyampe. Ya, Allah Akbar. Lewat ini jadi lewat ini ya. Allah baretok pas marunu bereset bis. Geser karena dikit padang sarka karo kata mana menetu. Oke. Salah nama lali tambahan. Itu tuh kata tengah hati. Ya, gelap betul iki. Sampai podo, mulai mati podo mawon iki podo nggih. Kita berusaha iki satu nasihat. Kaifa nomor 3. Kaifa yarju ayyab amata qaitu asrori wa huwa lam yatub min hafawati. Artinya bagaimana kamu bisa nyampe kepada Allah dan memahami segala rahasia-rahasia Allah. Wa huwa lam yatub min hafawati, sedangkan kamu belum tobat untuk menghapus segala dosa-dosa sahabat-sahabat. Bagaimana kamu bisa memahami segala rahasia Allah sedangkan kamu belum tobat dari melakukan syahwat? Ya apa iso nyampe situ? Gak bisa. Bisa nggak, Pak? Belum 14 ya, dikir toh semua wakil-wakil dikir nih, maka kan wis beritan, tapi gak nyampe-nyampe. Kenapa? Sekian tahun gak nyampe-nyampe. Sebab apa? Wa huwa lam yatub min hafawatihi, karena mereka itu belum tobat terhadap perintah-perintah hawa nafsu. Ini belum ditobati, belum menyadari bahwa gerakan kita setiap hari ini diperintah oleh hawa nafsu, bukan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa apa enggak sampai perintah hawa nafsu? Tak rasa. Rasa. Ya. Ini bagaimana kalau tidak terasa kita diperintah oleh hawa nafsu untuk mengetahui rahasia Allah? Tidak akan bisa. Jadi sampai lepas dari perintah hawa ini, semua rahasia Allah itu akan ditampakkan. Jadi Allah memberikan rahasianya pada kita. Orang ini, B, orang ini, C, orang ini, D, dan sebagainya. Kalau kita sudah bersih dari syahwat kehidupan kita ini, syahwat dari kemauan kita ini, maka Allah akan memberikan cahaya sehingga mengetahui semua rahasia Allah yang ada di dunia itu. Tahu semua rahasianya. Nah, kapan masih terikat oleh syahwat dunia ini, sudah tidak mungkin kita akan mengetahui rahasia Allah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, al-insanu sirru wa ana sirru. Manusia itu rahasia saya, dan saya adalah rahasianya manusia. Walawali al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itulah rahasia saya, dan saya rahasianya ada pada manusia. Kenapa nih? Bingung. Yang tasawuf tingkat tinggi mana nih? Al-insanu sirri. Manusia itu rahasia saya. Wa ana sirru. Saya rahasianya manusia. Bolak-balik ya. Perkarangan tadi. Kopi ini rahasia saya. Kopi ini rahasia saya. Rahasia saya ya di kopi ini. Ya no. Jangan ya. Mana kan betul kopi terus. Kayak ngene anaknya begini. Enggak cukup, datang kopi cukup. Ditakoni mbak, apa rupiah? Kok gak iso enak kenapa? Oh, rahasia saya di kopi. Di kopi ini rahasia saya. Di kopi rahasia saya lah. Saya rahasianya hanya di kopi ini. Kopi ini rahasia saya. Artinya
tidak bisa ditiru oleh orang lain. Kopi saya ini rahasia saya menjadi mampu. Misalnya ngoten, al insanu siri. Manusia itu rahasia saya. Wa ana siru, saya rahasianya manusia. Ya Allah, mana kayak. Saya mampu, kopi ini rahasia saya. Rahasia si kopi ini rahasia saya juga rahasianya si kopi ini. Yang balik-balik. Kira tuh anget jadi ini. Itu hakikatnya. Manusia itu rahasia saya rahasianya manusia. Bikin ngomong dulu. Am kaifa yarju ayyafhama taqwa rasulullah. Bagaimana kamu bisa mengetahui rahasia-rahasia Allah, sedangkan kamu lam yatu min hafawati, kamu belum tobat terhadap hawa nafsu. Kamu belum tobat hawa nafsu, masih kamu ikuti, kamu ingin mengetahui adanya Allah, mengetahui adanya Allah. Jawabannya mau bodoh kayak kelebihan dari pas SD. Buktinya apa? Gusti Allah kuwono. Ini pitung ini kayaknya Gusti Allah. Manusia kayaknya Gusti Allah. Kali kayaknya Gusti Allah, sembah Gusti Allah. Umpama kagawe. Ana kagak bisa. Geblak sampean. Bukti adanya Allah itu adanya 7 langit 7, adanya manusia seisinya dan sebagainya. Umpama kagawe. Wis kamu. Gusti Allah kawan sekarang. Boleh. Ngoten ta? Macam-macam. Ngene warung dia. Kalau wonge buyar ya. Jadi sejak wonge kalau pindah warungnya buyar. Ngerti ya? Nah, Gusti Allah ya napa? Andai kan Gusti Allah tidak menciptakan 7 langit 7 bumi, tidak menciptakan sampean, tidak menciptakan macam-macam ini. Allah tak ada. Enten. Apa sebabnya? Sebab Allah itu wajib wujud, wajib adanya. Sedangkan dunia ini tidak wajib, mungkin adanya. Mungkin ada itu, mungkin ada, mungkin tidak. Percaya non hari kiamat sampean? Tak percaya kata teori macam pian ya. Aman tu bila malaikat itu waktu biwasuhi wayamil. Berarti akan tidak ada dunia ini kiamat. Yang ada hanya Allah. Mulai dengan rekat ini la maudun dan sabdin ilah. Tidak ada wujud dari yang ada hanya Allah saja. Berarti dunia ini akan hancur seisinya. Nanti yang mau bagaimana kok gak terserah Gusti Allah sih kalau takon itu kayak. Jadi itulah suatu hal sebagai nasihat kita. Bukan mungkin manusia itu akan mengetahui rahasia-rahasia Allah, sedangkan manusia itu belum tobat. Belum tobat pintu rahasia bicara tak mungkin. Tapi namun tobat bersih hatinya, maka kacaannya akan memantulkan nur ilahi, mancar seret. Pancaran ini disampaikan mau disopri kan ya, taran orang mau kita tapi ketemu kita kafe sampai sekian puluh meter. Itu kalau diumpamakan, sehingga seorang ahli tarekat tasawuf kalau sudah terbuka hatinya memancarkan sinar ilahi ini, dundi sampai asal di bawah kolong langit, pasti diketahui rahasia-rahasia kita. Terus kita ini kaifa yarkalu ilallahi fa muqabbalun bi salatihi, bagaimana kamu bisa mengetahui atau nyampe rahasia Allah itu selama hatimu masih terbalut oleh syahwat dunia. Bukan mungkin sakit. Justru ini kira maka kita bertarekat ini jaditu imanakum billahi
cucilah kaca imanmu ini dengan la ilaha illallah. Nah, ajaran la ilaha ini itulah ajaran torekot atau tasawuf. Tasawuf di mana saja, jenenge apa niku sidikia, apa naksabandia, apa anfasi, apa mesti la ilaha illallah. Torekot itu maknanya jalan untuk membersihkan kaca ini supaya bisa memantulkan sinar wahyu ilahi. Nah, wis sinar wahyu memancar pada kita ini, kita berjadi manusia tahu mau itu jeblok. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui rahasia Allah? Karena kalau kita ini masih mengikuti syahwat dan hewan, ya, mau ngajine beres, kopi sih. Tanggung mangan sih. Tangawongi gitu-gitu jawab tangi, jawab temen ya. Sarasen. Ini mengikuti syahwat jasmani atau hawa nafsu. Nggak bisa begitu. Jadi harus dipaksakan, nanti kita dibersihkan dengan yang banyak sehingga memantulkan Allahu nurus samawati wal. Allah itu adalah pemberi cahaya tujuh langit tujuh. Karena Allah memberi cahaya tujuh langit bumi, nanti sampai ini bersih kayak kaca, cahaya tujuh bumi masuk ke sampai masuk memancarkan yang lain, tahu sampai. Nah, serong ini ya itulah di dalam Al-Quran dikatakan wasaribu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surat Baqarah ya apa limpane. Wasaribu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah balakono ila maghfiratin min rabbikum, cepat-cepat bersegera minta ampunan Tuhan, istighfar sing akeh. Sebab di belakang istighfar ini jannah, ada surga yang luasnya 7 langit 7 bumi. Jadi petung langit 7 bumi ini swarga. Itu neraka. Tapi orang sing nganggep rokok juga. Kok urip ngene salawase untuk mati ya. Ini rokok berarti jane iki ya. Swarga main arek alhamdulillah diparingi terus waktu dimanfaatkan swarga. Jadi wajan natin ardua samawati aku iddat tadi. Nek panjenengan dari wong takwa 7 langit di bumi menjadi surga. Menjadi surga. Nek takwa menjadi neraka. Aja kare pitung bumi. Saya hektar di neraka kok iso dia. Saya hektar mau di neraka. Ya. Tinggal mati royoan. Kalau tangga dia kebuat hanya 1 hektar. Pemane 7 langit di bumi. Jadi hadirin sekalian, kita ini kalau ingin mengetahui rahasia Allah di dunia, di dalam diri manusia, maka kita harus menahan pada perintah hawa nafsu. Tahan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal amma man khafa maqama rabbih, siapa yang berharap ingin ketemu pada Allah maka harus nahan nafsa 'anil hawa, memisahkan hawa dengan nafsu. Nafsu ini roh, hati, hawa ini nawa. Hawa ini terdiri dari 4 unsur. Tumbuh-tumbuhan, udara, air, api. Ini namanya hawa. Udara, api, air, tumbuh-tumbuhan. Yang teko tanah ini sampai pangan. Buah, air minum, buah-buahan, udara, mineral-mineral. Ampas yang buang kali, lalu sarinya masuk ke darah, ya. Masuk ke darah, menyelimuti seluruh tubuh ini, kemudian kekuatan itu 4 unsur hati nyentral dengan hati, nyentral, dari api nyentral, dari air nyentral, dari tubuh nyentral, dari udara nyentral. Ini bukan kekuatan ini disebut hawa. Hawa ini akhirnya bukan memerintah baik, tapi memerintah yang mau. Ini teko balik, ini biar mulai.
Ngombe gak dimasak gelas. Botol buat diombe rek. Penting yang ngono luwe gak dimasak piring. Perintah Allah petang piring. Ya. Minum air, olahraga, bisa berjalan baik. Semua itu supaya badan kita menjadi kuat. Jari ini supaya kuat saya ini, supaya kuat. Kemudian dari air, dari udara, bumi, dan api. Sentral ini menimbulkan kekuatan yang menggerakkan hati untuk selalu mencapai tujuan minum, makan, ya, dan sebagainya sampai. Oleh karena ini kalau ingin sampai pada Allah SWT, nahan nafsa anil hawa. Pisahkan, tahanan, jangan campur. Pisahkan kekuatan hawa dengan rohani, supaya rohani ini tidak selalu mengikuti perintah hawa, mengikuti perintah Allah. Dan itu senangnya. Makanya itu sekian ini untuk mengingat pada Allah, sampai pada Allah, nahan nafsa anil hawa. Poso dhisik petang dino. Pasane petang dino. Petang dino tok ijidure poso maneh petang dino kan. Marane wis petang dino diberi sana yang lain poso maneh mauna 10 dino seminggu niku menguatkan rohani, nahan nafsa anil hawa. Kalau biyen niku poso niku sampai dadi jumlah wae. 10 dino saulan sampai 7 tahun. Saking suwenenge sampai 7 tahun. Mangga cita-cita gak tercapai, tadi lulus sampai sekolah dan lulus kuliah bareng itu hasilnya gak tercapai semua tujuan pokok luas. Repot poso tiba ning ngene iki. Ya, malah dadi napa kayak sialan iki. Kayak sialan itu. Jadi barang siapa yang ingin ketemu pada Allah SWT, tahan nafsu, pisahkan kekuatan hawa dengan nafsu. Jika sampai bisa sampai diperintah oleh hawa, jenenge nyembah Allah. Nah, bahwa itu Al-Quran mengatakan wa man kana ilahahu hawa. Barang siapa yang menyembah hawa, tahan nafsu anil hawa. Barang siapa menyembah hawa, wa'adallahu ala ilmin, Allah akan menyesatkan orang penyembah hawa itu walaupun orang itu berilmu. Nah, sesat Gusti Allah, makhota ma'ala qalbi, ditutup hatinya, wa basarihi disawa. Hatinya ditutup, matanya ditutup, telinganya ditutup, karena mereka mementingkan menyembah pada hawa. Sehingga tertutup. Semua matanya tertutup, telinga dan sebagainya tertutup apabila kita mengikuti perintah hawa. Dia bilang ngombe, mangan, minum, tuai, ya. Nah, itu mengikuti perintah hawa. Walaupun sampai sarjana paling ini sarjana 7 misalnya ngerti ya. Sarjana 7 langit, 7 bumi. Nah, yang gitu hawa disesatkan oleh Allah. Ya apa disesatkan? Gak kerasa sama bilang ini. Kok patang lo ya? Ya, Allah kalau saya ngurang terus, bapak semuanya pokok kena dipangan, pokok kena dibunuh, badai semua kuasa ngerti. Dan ini mengikuti perintah, sesat kan Insya Allah. Jadi gak percaya, semua nanti, badai semua tak pangan, badai semua tak baik, karena mengikuti perintah. Ini walaupun berilmu, orang itu akan disesatkan oleh Allah SWT. Sesat nih, beripati sesat, kuping sesat, hatinya sesat. Walaupun dia berilmu, jadi Gusti Allah kenal. Makanya sekarang kita lihat orang pandai-pandai, tinggi-tinggi pangkatnya, sarjana dulu-dulu, akhirnya sesat. Ya, karena sih sesat, karena diperintah oleh hawa. Loh, di dalam tarekat ketiga ini, tarekat adalah jalan yang menuju keridhaan Allah. Ingat pada Allah ini supaya hati kita ini tidak diperintah oleh hawa. Yang hawa itu tidak akan bisa dihilangkan, menyesatkan. Memang kita dari hawa, jasmani kita ini dari hawa, air, enten nah, tanah, enten udara, enten panas ini, jadi 4 unsur ini. Jadi manusia itu perwujudan ratu dunia jadi inti dunia itu manusia. Gunung gak bisa melaku Pak.
udara nggak bisa jalan, tapi sampean sakit tak? Udara ini nyusut sampean, air sampean, makanan sampean, tanah sampean, api sampean, lengkap. Jadi wujud dunia yang besar ini seolah-olah itu wujudnya adalah manusia. Mulanya karena wujud dunia ini disingkat oleh Allah, manusia ini loh saya. Besi katanya hebat, bukan. Ya Allah, ciptaan sampean yang paling hebat itu apa? Apa besi? Bukan. Besi kalau hebatin duduk. Apa air? Bukan. Air kalau berdiri duduk ciptaan itu yang paling hebat. Karena menjelaskan segera hebat apa? Masa kecil loh ini, kalau lautan kayak motor. Kemudian api? Bukan. Bukan air, bukan api, bukan udara. Siapa yang paling hebat? Adalah manusia. Yang paling hebat manusia. Kalau manusia ini bisa menguasai semuanya. Manusia untuk apa? Untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Ya, karena itu kalau sama ini diajar rekod di bawah ini supaya hati kita ini tidak diperintah oleh hawa, nafsu, tapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqwal. Kalaupun menawi sampun selalu ingat pada Allah, cahaya yang tersinar dari Allah ini akan memantul dengan siapa saja. Nanti zaman bersih karena dikolok, jat itu iman aku Allah. Cucilah iman ini dengan zikir baik banyak, maka pancaran awalnya akan mantul dengan sampai ini, memantulkan kepada siapa saja yang terkenal. Makanya Pak Yai itu, saya ini, waktu ini jauh-jauh putus, walaupun bukan Pak Yai, ulama yang lain yang sudah mencapai kebersihan hati sungguh-sungguh, manjarakan nampak itu siapa, mantul. Enggak kocok atau macam mana, kocok itu lah. Kocok dengan jaga itu orang beri lagi itu apa? Tinggal betul, spion itu. Ada motor buat, terus mobil, ngetan melakukan tapi mau beri zaman kita kafe. Kita bukan ngarep dok, tapi beri itu kayak karena pancaran itu mau mantul di kaca kita. Itulah hikmah daripada orang bertorekot, orang yang banyak zikir Allah, tidak lain membersihkan kaca hati ini dengan banyak-banyak menghapus dengan la ilaha illallah, sehingga dapat mengetahui rahasia Allah yang ada di dunia maupun di akhirat. Ada yang dunia bisa roh rahasia Allah di dunia kasana, akhirat sama. Mungkin nggak ngerti rasanya Gusti Allah, ini misalnya, mau itu dibikin apa misalnya, dimana loro, apa rasanya loro, jaro nikmati sehat misalnya, kayak melarat, jaro nikmati suci. Wah itu kontradiksi ini kata sangat diwajib, maka sampai nanti akan mengetahui semua rahasia Allah di dunia ini, baik yang kelihatannya menguntungkan atau merugikan pada diri manusia itu akan kita ketahui. Sehingga kita tahu jalan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.